Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini adalah logaritma untuk sifat 1 sampai dengan sifat 3. Sebelumnya kita sudah belajar tentang definisi logaritma. Nah, untuk mengingat kembali terkait definisi logaritma, mari kita kerjakan soal berikut. 2 log 64, berapakah nilai dari 2 log 64? Bagi yang sudah paham tentang definisi logaritma, maka 2 log 64 jawabannya adalah 6. Kok bisa hasilnya 6? Dari manakah nilai 6 ini? Nah, ingat di definisi logaritma bahwa 2 log 64 itu akan sama dengan 2, nih 2-nya taruh sini, 2 pangkat berapa yang hasilnya 64. Ternyata 2 pangkat 6 kan hasilnya 64. Nah, pangkat inilah, pangkat ini ya, pangkat ini yang akan kita gunakan sebagai hasilnya. Pangkat inilah nanti yang hasilnya 6 ini. Nah, 6 yang ini nah, didapatkan dari pangkat ini. 2 pangkat 6, 64. Dengan demikian, 2 log 64 itu hasilnya adalah 6. Jadi 6 itu didapatkan dari proses tersebut, membalikan ke dalam definisinya. Berapakah nilai dari log 1 per 100? Nah, nilai dari log 1 per 100 adalah negatif 2. Dari manakah nilai negatif 2? Ingat kembali ke definisi logaritma. Log 1 per 100 itu akan sama dengan 10 pangkat berapa yang hasilnya 1 per 100. 10 ini dapat dari mana? 10 ini didapatkan dari, lihat di sini. Ini kan nggak ada kosong ya. Kalau tadi kan ada tuh. Ini kosong, nggak ada nilainya. Kalau nggak ada nilainya, berarti otomatis dia adalah basis 10. Jadi di sini harus dituliskan angka 10 tanpa harus dituliskan kembali nilai. Tanpa harus dituliskan di sini, dia sudah otomatis menandakan bahwa dia adalah 10. 10 pangkat berapa yang hasilnya 1 per 100. Nah, per ya. 10, ternyata 10 pangkat negatif 2 yang hasilnya 1 per 100. Ingat bilangan berpangkat negatif ya. Kalau per ini pasti dia pangkatnya negatif. Nah, dengan demikian log 1 per 100 adalah negatif 2. Catatan, A log 0 sama dengan 1. Artinya berapapun A-nya, basisnya, mau ada nilainya, mau tidak dituliskan, dan lognya 0, maka nilainya adalah 1. Nah, kemudian catatan yang kedua adalah log C. Nah, di sini seperti di soal sebelumnya, ini tidak ada nilainya kan, berarti dia basisnya adalah 10. Log C sama dengan 10 log C. Jadi ini dua orang yang sama, hanya menggunakan baju yang berbeda, tapi maksud orangnya adalah sama. Oke, kita masuk ke sifat yang pertama. Apa itu sifat pertama dari logaritma? Sifat pertama dari logaritma adalah A log B dikali C. Perhatikan, A log B dikali C. Bagian dalamnya bentuknya perkalian. Akan sama dengan A log B ditambah A log C. A log B dikali C sama A log B ditambah A log C. Jadi yang tadinya perkalian berubah jadi penjumlahan. Dan masing-masing harus dituliskan logaritmanya. Kalau dibalik juga boleh. Jadi kalau misalnya dalam bentuk penjumlahan, A log B ditambah A log C boleh dirubah dan jadi A log B dikali C. Jadi tambah berubah jadi kali. Nah, kalau dia dalam bentuk penjumlahan, seperti ini, logaritmanya ditulis 2 kali. Kemudian dirubah dalam perkalian, logaritmanya ditulis sekali. Apa aturan yang bisa menggunakan ini? Syaratnya basisnya harus sama. Nih, ini sama-sama A. Nah, tidak boleh berlainan. Kalau ini A, ini B, tidak boleh. Di sini 2, di sini 3, tidak bisa dilakukan hal seperti ini. Jadi syaratnya nilai di atas ini harus sama. Sifat yang kedua, kebalikannya. Kalau tadi adalah perkalian, sekarang adalah pembagian. A log B per C akan sama dengan A log B dikurang A log C. Nah, begitupun kalau kita rubah dari bentuk posisinya. Kalau misalnya dalam bentuk pengurangan seperti ini,
dengan basisnya sama A, kemudian dikurangkan, maka bisa ditulis dalam bentuk pembagian. Kalau ketika ditulis dalam bentuk pembagian, maka logaritmanya ditulis 1 kali. Ketika ditulis dalam bentuk pengurangan, logaritmanya harus ditulis 2 kali. Contoh yang pertama, tentukan nilai dari 6 log 12 ditambah 6 log 3. 6 log 12, 6 di sini basisnya 6, di sini juga 6, sama kan? Kalau dia sama, maka kita bisa menggunakan aturan sifat 1. Maka cara menjawabnya adalah 6 log 12 ditambah 6 log 3. Penjumlahan kan? Penjumlahan bisa dirubah menjadi perkalian seperti ini. Jadi 6 log, tadinya masing-masing punya logaritma, sekarang hanya satu saja logaritmanya, kali 12 dikali 3. 6 log 12 dikali 3 sama dengan 6 log, nah 12 kali 3 36, 6 log 36. Berapa nilai dari 6 log 36? Bisa dihitung bukan? 6 pangkat berapa? Ya. 6 pangkat berapa? Yang hasilnya sama dengan 36. 6 pangkat berapa yang hasilnya 36? 6 pangkat 2 bukan? Nah, artinya 6 log 36 itu hasilnya adalah ini 2. Hasilnya adalah 2. Nah, begini pengerjaannya. Terus hal seperti ini bisa dilakukan untuk semua logaritma ya, tapi ada pengkhususan. Contoh misalnya, kalau saya punya seperti ini, 2 log 1, nah ditambah 2 log 8. Nah, perhatikan 2 log 1 ditambah 2 log 8. Ini sama-sama 2 basisnya. Ini bisa dikerjakan dengan perkalian seperti ini. Bisa. Cuma kalau hal seperti ini kan bisa langsung dihitung ya. 2 log 1, 2 pangkat berapa yang hasil 1? Kan 0. Boleh langsung ditulis 0. 0 ditambah 2 log 8 pun bisa kita langsung hitung. 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? 2 pangkat 3, maka langsung hasilnya 3. Jumlahkan 0 tambah 3. Berapa 0 tambah 3? Hasilnya 3. Nah, untuk kasus seperti ini boleh dikerjakan langsung seperti ini. Ini benar, boleh dikerjakan langsung seperti ini. Tapi kalau kasusnya seperti ini, nah lihat, 6 log 12 ditambah 6 log 3. 6 log 12, adakah 6 pangkat berapa yang hasilnya 12? Nggak ada bukan? 6 pangkat berapa yang hasilnya 3? Nggak ada bukan? Maka harus dikerjakan seperti ini untuk mendapatkan hasil seperti ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya. Baik, kita ke contoh selanjutnya. Contoh 2. Tentukan nilai dari 6 log 72 dikurang 6 log 2. 6 log 72. Adakah 6 pangkat berapa yang hasil 72? Tidak ada. 6 pangkat berapa yang hasilnya 2? Tidak ada. Maka kita kerjakan dengan aturan yang kedua. Basisnya sudah sama-sama 6. Kemudian dikurang berarti dibagi ya. Jadi 6 log 72 dibagi 2. Logaritma yang tadi 2, kita jadi bagi dituliskan 1. Yang tadinya ada 2 kita tuliskan menjadi 1. 6 log 72 dibagi 2 jadinya 6 log 36. Berapa 6 log 36? Sama seperti tadi kan. 6 pangkat berapa yang hasil 36? Adalah 2. Contoh yang ketiga, tentukan nilai dari log 8 dikurang log 2 ditambah log 25. Nah, kita tuliskan log 8 dikurang log 2 ditambah log 25. Basisnya tidak dituliskan, berarti dia berbasis 10. Berarti bisa kita kerjakan dengan aturan 1 dan aturan 2. Ini gabungan ya, ada yang dikurang, ada yang dijumlah. Maka kita tulis dulu logaritmanya, buka kurung, 8 kan? Maka tuliskan 8. Karena ada bagi 2 kan? Tulis per. Dikurang berarti dibagikan per 2. Ditambah berarti dikali 25.
Kalau kali taruhnya di atas ya, baginya taruhnya di bawah. 8 dikurang jadinya dibagi 2, ditambah jadinya dikali 25. Lognya ditulis 1 kali saja. Kemudian kita hitung log 8 kali 25, 200 dibagi dengan 2, berarti log 100. Berapa nilai dari log 100? Log 100 itu adalah 10 pangkat 2, berarti log 100 adalah 2. Maaf Rina, ini salah ya. Harusnya ini adalah di sini jawabannya 2. Nah, nanti diperbaiki ya di catatannya. Sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga adalah ketika A log B pangkat M. Nah, ini ada A log B pangkat M. Jadi bagian sininya memiliki pangkat, maka pangkatnya pindahkan ke depan. Jadi M dikali A log B. Nah, pangkatnya pindah ke depan ya. Contoh yang pertama. Jika 3 log 2 sama dengan P, berapakah nilai dari 3 log 32? 3 log 32, kita punya modal 3 log 2 sama dengan P. Kita modalnya ini. Kemudian diminta mengerjakan 3 log 32. Ada nggak sih 3 pangkat berapa hasil 32? Nggak ada kan? Karena nggak ada, kita udah dikasih modal, yaitu 3 log 2 sama dengan P. Oh, ini kurang ya. Di sini harusnya ada angka 3-nya. Mohon diperbaiki. Sebentar. Ini ada 3-nya ya. 3 log 2-nya sama dengan P. 3 log 2 sama dengan P. Nah, berapa kan nilai dari 3 log 32? 3 log 32 kita rubah 32-nya dengan melihat apa yang kita modalkan, apa yang dimiliki oleh kita. 3 log 2 sama dengan P, 3 log 32. 32 yang kita punya adalah 3 log 2. Jadi 3-nya udah sama ya di atas. Yang beda adalah bagian sini. Modalnya 2, yang kita diminta mengerjakan 32. Maka rubah 32 ini dalam 2 pangkat berapa yang menghasilkan 32. Ternyata 3 log 32 itu bisa dirubah menjadi 3 log 2 pangkat 5. Nah, 32 itu 2 pangkat 5 kan? Nah, di sifat 3, ketika bagian ini memiliki pangkat, ada pangkatnya kan? Ini pangkatnya 5. Maka pangkatnya pindah ke depan. Pangkatnya pindah ke depan. Pangkatnya pindah ke depan kan? Jadi 5 dikali 3 log 2. Sisanya yaitu 3 log 2 dituliskan di sini. 5 dikali 3 log 2. Nah, sama dengan 5 dikali P. P dari mana? Dari modalnya. 3 log 2. Diketahui kan 3 log 2 adalah P. Maka 3 log 2-nya diganti jadi P. 5 kali P. Berapa kan nilai 5 kali P? 5 kali P adalah 5P. Seperti itu. Jadi 3 log 32 adalah 5P. Ini kurang 3-nya ya. Nanti perbaiki, silahkan dicatat kalian. Oh, di situ ada 3-nya. Contoh yang kedua, jika log 2 sama dengan 0,301 dan log 3 sama dengan 0,477, berapakah nilai dari log 72? Ingat tidak, di sini tidak dituliskan basisnya, berarti dia 10 ya basisnya. Berapa? 10 pangkat berapa sih yang hasil 72? Nggak ada kan? Karena nggak ada, kita sudah diberikan modal, yaitu log 2 sama dengan 0,301 dan log 3 sama dengan 0,477. Maka bagaimana cara menjawabnya? Log 72 ini kita ubah menjadi bentuk perkalian. 72 itu kan perkalian 8 kali 9 kan? Kalau saya mau perkalian yang lain boleh. Misalnya 12 kali 6 boleh, 12 kali 6. Perkalian yang lain selain 8 kali 9 juga boleh. Hanya harus merujuk pada ini. Ini ada 2, ada 3. 2 angka ini, 2 angka yang kalian pilih ini harus bisa dirubah dalam perkalian 2 dan perkalian 3. Misalnya saya pilihnya 12 kali 6. 12 kali 6. Nah, 12 kali 6 ini kan nggak bisa ya. 2 pangkat berapa yang saya 12?
3 pangkat berapa yang hasilnya 12? Nggak ada ya. 2 pangkat berapa yang hasilnya 6? 3 pangkat berapa yang hasilnya 6? Jadi kan harus merujuk pada ini. Nah, pada ini nih, angka-angka ini yang diketahui di soalnya. 2 dan 3. Kenapa dipilih 8 dan 9? Karena 8 bisa dirubah dalam 2 pangkat 3 dan 9 bisa dirubah dalam 3 pangkat 2. Itu tujuannya. Ya, itu tujuannya. Jadi kalau 12 dan 6 nanti akan lebih rumit lagi pengerjaannya. Nanti harus dirubah lagi dalam bentuk perkalian yang lain. Nah, bisa saja 12 nanti dirubah lagi jadi 12 dirubah lagi jadi 3 kali 4. Nah, bisa kan? 3 kali 4. Nah, terus 6-nya dirubah jadi 2 kali 3. Nah, nanti ini 3 ada. 4 bisa dirubah dalam 2 pangkat 2. 2 dan 3 masing-masing ada. Boleh dirubah dalam seperti ini. Kalau kalian mau mengerjakan dengan angka yang lain. Ini pilihan yang paling mudah dikerjakan, yaitu 8 kali 9. Kemudian, lalu bagaimana? Log 8 kali 9. Ingat kembali aturan yang pertama. Bentuknya perkalian, logaritma 8 kali 9. Maka bisa dirubah menjadi bentuk penjumlahan. Jadi masing-masing punya logaritma. Log 8 kalinya berubah jadi tambah dan tambah log 9. 9-nya jadi log 9. Tidak 9 saja. Kemudian log 8. Di sini kan di modal tidak diketahui ya berapa log 8, berapa log 9. 8 ini harus dimanipulasi mengacu pada angka ini. 8 bisa kita rubah menjadi 2 pangkat 3 dan 9-nya dirubah jadi 3 pangkat 2. Lognya tetap harus tulis. Kemudian kita manfaatkan sifat yang ketiga. Ada pangkat nih di sini. Ketika ada pangkat di sini, maka pangkat-pangkatnya dipindahkan ke depan. Pangkat ini ya. Pangkat ini kan. Nah, pindahlah dia. Dia pindah ke sini. Nah, log 2 pangkat 3. Pangkatnya 3 dikali log 2. Sisanya log 2 kan. Ditambah log 3 pangkat 2. Yang pangkat 2 ini pindah ke sini. Nah, pindah ke sini kan. 2 kali sisanya adalah log 3. Ketika sudah seperti itu, nah di sini udah jadi log 2 sama log 3 kan? Di soal udah diketahui log 2 log 3 nilainya berapa. Nah, ini sudah tinggal sudah sampai mendekati tahap akhir. Maka 3 kali log 2 nilainya adalah 0,301, kita ganti dengan 0,301 ditambah 2 kali log 3-nya adalah 0,477, dapat dari sini. Dihitung 3 dikali 0,301 adalah 0,309 ditambah 2 kali 0,477 adalah 0,954. Tadi jumlahkan hasilnya adalah 1,255. Jadi log 72 adalah 1,255 ya. Jadi selain bisa menggunakan angka 8 kali 9, kalian juga bisa menggunakan angka lain, hanya pengerjaannya jadi lebih panjang. Ya. Jadi untuk singkatnya, tipsnya adalah kalian harus cari angka yang berorientasi mengacu pada angka-angka yang di soal ini. 2 dan 3. Angka berapakah yang bisa dipangkatkan? Kalian pilihlah itu untuk mengerjakan secara lebih cepat. Tapi kalau tidak menemukan, silahkan boleh pakai angka lain. Seperti ini, boleh.